فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa macam kebersamaan Allah? Kebersamaan Allah ada berapa? Ada dua. Yang pertama secara umum, secara khusus. Yang secara khusus ada berapa, Dedek? Dua. Orang per orang, sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Orang per orang contohnya. Lirik lah. Orangnya saja siapa, nggak usah ayatnya. Rasul dan Abu Bakar. Innal la tahzan innallaha ma'ana. Kemudian yang kedua, Musa dengan Harun. Dan ini, innani ma'akuma asma' wa ara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala al-mabhatsu tsani, pembahasan yang kedua. Halil ma'iyatu haqiqiyatun aw hiya kinayatun an ilmillahi azza wa jalla wa sam'ihi wa basarihi wa qudratihi wa sultanihi wa ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatih. Pembahasan yang kedua, apakah kebersamaan Allah itu hakiki atau dia hanyalah ungkapan dari ilmunya Allah dan pendengarannya dan penglihatannya serta kemampuannya dan penguasaannya dan yang lain-lainnya dari makna-makna rububiyah? Apakah dia hakiki atau hanya makna dari ungkapan dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Aktsaru ibarati salaf, kebanyakan dari ungkapan-ungkapannya salaf rahimahumullah yaqulun, semoga Allah merahmati mereka, bahwasanya mereka mengatakan tentang ma'iyah ini, kebersamaan Allah ini, innaha kinayatun anil ilm. Ini hanya bahasa ungkapan dari sifat apa ini? Ilmunya Allah. Karena tidak terbatasnya ilmu Allah dan terus-menerusnya ilmu Allah bersama dengan kita, maka dikatakan Allah bersama dengan siapa? Kita. Ini kebanyakan dari ungkapannya salaf, mereka mengatakan sifat ini adalah ungkapan dari sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa anis sam'i wal basar, dan juga ungkapan dari sifat pendengaran dan penglihatan. Bahwasanya kita tidak lepas sedikit pun dari penglihatan dan pendengarannya Allah Subhanahu wa taala. Kita terus-menerus diamati dan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita ucapkan didengarkan oleh Allah. Apapun yang kita lakukan selalu dilihat oleh Allah. Maka yang seperti ini layak dikatakan untuk dia bersama dengan siapa? Kita. Nah. Wal qudrah, dan juga dari sisi kemampuan Allah atas kita, penguasaan dirinya atas kita. Wa ma asbah dzalik, dan yang semisal itu. Fa yaj'aluna ma'na qaulihi wa huwa ma'akum, mereka menjadikan makna firman Allah wa huwa ma'akum, dia bersama dengan kalian, ai huwa alimun bikum sami'un liaqwalikum. Dia mengetahui keadaan kalian dan mendengarkan ucapan kalian, basirun bi'amalikum, dia melihat amalan kalian, qadirun alaikum, maha mampu atas kalian, hakimun bainakum, selalu menghakimi di antara kalian. Wa hakadza fayufassirunaha bilazimiha, mereka menafsirkannya dengan konsekuensinya, dengan lazimnya. Nah, bahwasanya Allah bersama dengan kita secara banyak, keilmuannya, secara pendengarannya, secara penglihatannya, dan seterusnya. Mereka tafsirkan dengan lazimnya, dengan konsekuensinya. Waqtara Syekhul Islam rahimahullah fi hadzal kitab wa ghairihi annaha ala haqiqatiha, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih dalam kitab ini, Wasithiyah, dan juga yang lainnya, bahwasanya sifat hak ma'iyah ini sesuai dengan hakikatnya, bukan bahasa ungkapan dari sifat ilmu, pendengaran, dan penglihatan. Tapi ya selagi Syekh Ibnu Utsaimin sudah menukil dari kebanyakan salaf, maka tidak jadi masalah. Nah, mengikuti mereka ini lebih selamat. Nah, wa anna kaunahu ma'ana haqqun ala haqiqatihi, dan bisa jadi bahwasanya khilafnya adalah khilaf suri saja, khilaf bentuknya saja, dari sisi zahirnya saja, adapun maknanya tetap sama.
Wa anna kaunahu ma'ana haqqun ala haqiqatihi, dan bahwasanya keberadaan Allah bersama dengan kita adalah makna yang hak, yang sesuai dengan hakikatnya. Lakin laisat ma'iyyatuhu kama'iyyatil insan, tapi tidaklah kebersamaan Allah itu dengan makhluknya seperti kebersamaan seorang manusia kepada manusia yang lain. Jangan samakan kebersamaan Allah dengan makhluk seperti kebersamaan makhluk dengan makhluk yang lain. Beda. Ma'a allati yumkin an yakunal insan ma'al insan fi makanih, yang mungkin bagi seseorang untuk bersama orang lain di tempatnya. Satu apa ini? Satu tempat. Nah, adapun kebersamaan Allah ini enggak mengharuskan satu apa ini? Satu tempat. Beda dengan kebersamaan orang dengan orang. Nah, bisa jadi kebersamaannya secara apa ini? Tempat. Adapun Allah tidak seperti itu. Nah, kata beliau. Li'anna ma'iyyatallahi azza wa jalla sabitun lahu wa huwa fi 'uluwihi. Dikarenakan kebersamaan Allah azza wa jalla ini telah tetap bagi Allah, bersamaan itu Allah tetap di atas apanya? Ketinggiannya. Sehingga zahirnya enggak ada khilaf sebenarnya antara Syekhul Islam dengan yang dinukil oleh Syekh Ibnu Utsaimin dari kebanyakan apa ini? Salaf. Hanya perbedaan suri saja, khilafnya khilaf suri. Fahuwa ma'ana wa huwa 'alin 'ala 'arsy. Dia bersama dengan kita dan dia juga tinggi di atas arsy-Nya. Enggak jadi masalah. Bahkan sesama makhluk saja pun mungkin dikatakan dia bersama dengan kita meskipun jaraknya apa ini? Berjauhan. Nah, karena kebersamaan itu tidak harus kebersamaan secara apa ini? Kebersamaan secara fisik. Nah, aku bersama denganmu dalam masalah ini. Padahal mungkin orangnya fisiknya apa ini? Berjauhan. Maknanya apa? Aku sependapat dengan kamu. Aku selalu bersama dengan kamu. Aku mendukung pendapatmu. Ini maknanya. Aku bersama dengan kamu dalam masalah ini. Udah, maju saja. Ini artinya apa? Padahal mungkin dia ngomongnya masih apa ini? Di rumah. Fisik mereka berjauhan. Itu saja boleh dibilang dia bersama dengan si fulan. Meskipun jaraknya apa ini? Berjauhan. Ini makhluk dengan makhluk. Nah. Wa huwa 'alin 'ala arsyihi fawqa kulli syai'. Dia di atas segala sesuatu. Wala yumkin bi ayyi halin minal ahwal ay yakuna ma'ana fil amkinah allati nahnu fiha. Dan tidak mungkin sama sekali bagaimanapun keadaannya bahwasanya Allah bersama dengan kita di tempat-tempat yang kita berada di dalamnya. Enggak mungkin Allah bersama dengan kita di tempat di mana kita berada di sana. Ini keyakinan orang-orang sufi, al-hulul, al-ittihad dan yang semisalnya. Wa 'ala hadza fa innahu yahtaju ilal jam'i bainaha wa bainal ulu. Maka kalau begitu ini dibutuhkan untuk digabungkan antara sifat kebersamaan ini dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sekarang ini? Sementara dia bersama dengan kita, di ayat-ayat yang lain dia mengatakan dia di atas apa ini? Arsy. Nah, maka harus digabungkan, dikompromikan dalil-dalilnya. Wal muallifu aqada laha faslan khasan sayati bayanuhu insyaallah. Dan Syekhul Islam di sini nanti akan membuat satu pasal khusus tentang masalah ini, akan datang penjelasannya nanti insya Allah. Penjelasan tentang penggabungan antara ketinggian Allah Subhanahu wa taala dengan kebersamaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia dikatakan bersama dengan kita sementara dia tinggi di atas langit. Wa annahu la munafata bainal uluwil ma'i wal ma'iyah. Dan bahwasanya tidak ada pertentangan sama sekali antara sifat ketinggian dan sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak saling kontradiksi, tidak saling bertentangan. Li'anna Allah ta'ala laisa kamitslihi syai'un fi jami'i sifatihi. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya dalam segala sifatnya. Fa huwa 'aliyun fi dunuwihi. Dia tinggi dalam kedekatannya, qaribun fi uluwihi, dan dia dekat dalam ketinggiannya. Sama. Dia tinggi dalam apanya? Kedekatannya, dan dia dekat dalam apanya? Ketinggiannya. Wa daraba Syekhul Islam rahimahullah lidzalika masalan bil qamar. Dan Syekhul Islam nanti di sini akan menyebutkan contoh dengan memperumpamakan dengan bulan. Nasiru wal qamar. Kami berjalan bersama dengan bulan. Wawnya waw ma'iyah. Kami berjalan bersama dengan bulan. Tempatnya berdekatan atau satu tempat? Orangnya kita di bumi, bulannya di mana? Di langit. Nah, tapi tetap dikatakan bulan bersama dengan siapa? Kita. Artinya kemanapun kita berjalan, dia tetap apa ini? Ngikut kepada kita. Nah. Qala innahu yuqal ma zilna nasiru wal qamar ma'ana. Kami terus berjalan
dalam keadaan bulan bersama dengan kami. Padahal bulan tetap di mana? Di tempatnya. Wa huwa mawdu'un fis sama. Padahal dia diletakkan oleh Allah di langit, di ketinggian. Wa huwa min asgharil makhluqat. Padahal dia ini termasuk makhluk yang paling apa ini? Kecil. Fa kaifa la yakunul khaliq? Yang kecil saja dikatakan dia bersama dengan siapa ini? Kita. Dikarenakan dia terus ada kemanapun kita apa ini? Melangkah. Lah apalagi yang lebih besar daripada apa ini? Bulan. Kita berjalan, langit bersama dengan kita. Ya, lebih-lebih lagi, kemana-mana pun kita nggak lepas dari yang namanya apa ini? Langit. Nah, sedangkan yang sekecil bulan saja bisa dikatakan dia bersama dengan apa ini? Kita. Apalagi yang lebih besar daripada bulan. Fakaifa la yakunul khaliq azza wa jalla ma'al khalq? Maka bagaimana mungkin tidak bisa dikatakan bahwasanya khaliq bersama dengan siapanya? Makhluknya. Alladzi al-khalqu binisbati ilaihi laisu bisyai', yang mana makhluk itu kalau dibandingkan dengannya itu tidak ada apa-apanya. Antara makhluk dengan khaliq itu tidak ada apa-apanya, perbandingannya jauh lebih besar. Allah Subhanahu wa taala wa huwa fawqa samawati, dalam keadaan Allah tetap berada di atas apanya? Langit. Wa ma qalahu rahimahullah fi daf'i hujjati ba'di ahli ta'til haitsu tajju ala ahli sunnah faqalu antum tamna'una ta'wil wa antum tu'awwiluna fil ma'iyyah. Dan apa-apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullah ketika membantah syubhatnya, hujahnya ini syubhat. Syubhatnya sebagian ahli ta'til, di mana mereka menyerang ahlu sunnah wal jamaah dengan mengatakan, kalian melarang orang untuk takwil. Sementara kalian sendiri mentakwil sifat apa? Ma'iyah. Kalian bilang ma'iyah itu bersama, itu artinya apa? Bersamaan, kebersamaan secara ilmu, kebersamaan secara pendengaran, kebersamaan secara apa? Penglihatan. Enggak kalian bilang Allah bersama dengan kalian apanya? Zatnya. Berarti kalian mentakwil. Kenapa kalian tuduh orang lain untuk apa ini? Takwil. Kalian larang orang dari mentakwil, kalian sendiri mentakwil. Dan ini disebutkan syubhat ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di akhir-akhir Al-Qawaidul Muslah. Ini salah satu syubhatnya. Dan dijawab panjang lebar oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, mungkin bisa didengarkan di channel kita ya, di kajian tebing. Baru kita baca. Ini salah satu tuduhannya ahli takwil kepada ahli sunnah dalam masalah takwil. Kalian melarang orang dari takwil, sementara kalian sendiri mentakwil sifat apa ini? Ma'iyah. Ketika dibilang oleh Allah, Allah bersama dengan makhluknya, kalian bilang yang bersama itu adalah ilmunya. Ya berarti kalian takwil. Nah, takulun al-ma'iyah bima'nal ilm, was-sama, wal-basar, wal-qudrah, was-sultan. Kalian bilang bahwasanya kebersamaan itu maknanya adalah secara ilmu, secara pendengaran, secara penglihatan, secara kemampuan dan kekuasaan. Wa masbah dzalik. Fanaqul, maka kami katakan, innal ma'iyah haqqun ala haqiqatiha. Maka kami katakan ma'iyah ini adalah hak sesuai dengan hakikatnya. Lakinnaha laysat 'alal mafhum alladzi fahimahul Jahmiyah wa nahwuhum. Akan tetapi dia tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang Jahmiyah dan yang semisal dengan mereka. Bi annahu ma'an nas fi kulli makan, bahwasanya Allah bersama dengan manusia di semua tempat. Wa tafsiru ba'di salaf laha bil ilmi wa nahwihi tafsirun bil lazim. Dan penafsiran salaf dengan sifat ilmu ini adalah penafsiran dengan lazim. Dan tidak masalah menafsirkan dengan lazim selama kita menetapkan apanya? Asal sifatnya. Wal mabhatsu tsalits, ini kalau mau dirinci nanti jawabannya di Al-Qawaidul Muslah insyaallah. Dengan ini selesai dari pembahasan yang kedua. Apakah sesuai sifat ma'iyah ini adalah hakiki ataukah hanya ungkapan bahasa lain dari sifat ilmu, pendengaran dan penglihatan dan seterusnya dari sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala? Ada khilaf sedikit ya, kan meskipun hakikatnya zahirnya ini sama. Kebanyakan salaf mereka mengatakan bahwasanya ini adalah ungkapan dari sifat ilmu, sementara Syekhul Islam ini mengatakan dia sesuai dengan apanya? Hakikatnya. Hanya saja hakikatnya tidak sama seperti kebersamaan siapa ini? Makhluk dengan makhluk, yang memungkinkan untuk kebersamaan secara apa? Fisik, secara zat. Nah, kalau makhluk dengan makhluk dibilang bersama, ini mungkin, nggak harus, mungkin kebersamaannya secara apa ini? Secara zat, secara fisik. Nah, artinya berkumpul mereka dalam satu apa ini? Tempat. Ini kalau kebersamaan ma'iyahnya al-makhluk lil makhluk. Nah, adapun ma'iyahnya al-khaliq kepada makhluknya, maka ini sama sekali tidak mengandung konsekuensi kebersamaan secara fisik. Dikarenakan sesama makhluk saja pun bisa dikatakan berbeda tempat, tapi tetap dia bersama dengan kita. Ada pembahasan yang ketiga insyaallah taala
akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.